Hari ini kita akan membahas tentang better isn't enough. Menjadi lebih baik itu enggak cukup ya saudara ya. Izinkan saya menceritakan diri saya. Saya itu merasa adalah orang yang begitu baik. Saya merasa saya itu adalah orang yang cinta Tuhan. Pada waktu SMA, saya tahu Tuhan itu memanggil saya suatu hari kelak untuk menjadi hamba Tuhan full time. Dan pada waktu itu saya memutuskan setelah lulus SMA, saya pergi ke seminari, saya belajar di sekolah Alkitab. Dan saya juga mohon izin dengan founder pastor Gibeon, yaitu pendeta almarhum Daniel dan Ibu Meti. Dan beliau mendoakan saya, dan suatu hari kelak nanti kalau sudah selesai kuliah kembali ke sini ya. Jadi waktu itu sudah langsung dibilang seperti itu. Jadi saya tuh tahu, saya cinta Tuhan. Saya belajar tidak hanya di kampus, dan akhirnya saya juga belajar dan saya sangat menggebu-gebu dan berapi-api. Wes. Waktu itu saya ikut berbagai macam seminar tentang penginjilan. Ada training tentang penginjilan dan saya mengikuti. Suatu waktu saya mengikuti salah satu training bagaimana bisa menginjil dengan mudah. Nah, saya mengikuti dan mendengarkan pemaparan materi, saya sangat enjoy, saya sangat senang. Tapi rasa senang dan enjoy itu tiba-tiba berubah dari menjadi perasaan yang sangat mengesalkan. Saya sangat tersinggung. Pada waktu itu seorang trainer bertanya kepada saya, apakah kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga? Loh, yakin? Saya pasti masuk surga. Kalau ketemu Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ngomong kepada kamu, kenapa aku mengizinkan kamu masuk ke dalam surgaku? Saya menjawab seperti ini saudara. Karena saya rajin pelayanan tuh. Karena saya banyak saat teduh. Saya ke gereja gak pernah bolong. Saya mati-matian melayani Tuhan sejak masa muda saya. Bahkan kalau selesai ibadah remaja pada waktu itu hari Sabtu, kita doa semalam suntuk, paginya besok langsung pelayanan. Saya yakin saya masuk surga. Lalu trainer tersebut berkata pada saya sambil tersenyum, sebenarnya sebelum kamu belajar penginjilan, kamu harus diinjili terlebih dahulu. Loh, saya kaget. Kok saya diinjili lebih dahulu? Loh saya ini ya, dari kelas 5 SD. Saya sudah mengiringi sekolah minggu. Walaupun main gitar waktu itu cuma lagu King Kong badannya besar ya. Nyanyi lagu happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya sudah mencintai Tuhan. Kok saya belajar Injil lagi? Kok saya tidak cocok untuk melakukan penginjilan, kok saya harus diinjili dulu? Disitulah saya tersungging saudara, bukan tersinggung lagi. Saya merasa terganggu, ego saya kena saudara. Nah, ini pengalaman seperti ini cocok dengan apa yang akan kita renungkan pada hari ini. Ada seorang tokoh bernama Nikodemus. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yang semangat sama-sama katakan yes. Amin. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bisa membaca bergantian. Saya akan mengawalinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, ia datang dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup,
dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. 16 kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ayat 20, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. 21 kita baca sama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian jauh pembacaan firman yang sudah kita lakukan. Berbahagialah kita semua itu membaca, menyimpan dalam hati, dan dimampukan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dengan suatu pertanyaan. Siapakah Nikodemus itu? Nah, Nikodemus dia adalah seorang Farisi. Farisi dan Saduki ini beda. Kalau Saduki suka main kaki, karena Saduki ya saudara ya. Ya nggak ada kaitannya ya saudara. Nah, dia adalah seorang pemimpin agama. Dia adalah guru Israel. Seorang yang punya pengetahuan teologi yang begitu luar biasa. Kalau mungkin dia hadir zaman ini, dia adalah profesor teologi. Sangat ngelontok ya. Tanak itu, Taurat semua sangat ngerti. Dia adalah seorang yang punya reputasi yang baik. Dia bukan hanya cerdas, tapi dia punya reputasi yang sangat baik. Moralnya baik. Dia adalah anggota yang sangat elit, anggota Sanhedrin pada waktu itu. Jadi dia adalah guru Israel. Jadi kalau ada orang yang baik pada zaman itu, jawabannya adalah Nikodemus. Dengan kata lain, Nikodemus punya CV rohani yang begitu baik. Tapi faktanya Allah tidak tertarik pada CV rohani kita. Bukan tentang seberapa baik kita, seberapa ngerti kita tentang teologi, seberapa paham kita menjelaskan setiap doktrin. Tetapi Tuhan itu tertarik pada hati kita. Amin. Kalau kita berbicara soal Injil, ujung-ujungnya adalah hati. Sama-sama katakan hati. Jadi bukan cuma seberapa kita baik, seberapa ngertinya kita. Tetapi apakah hati kita ini benar-benar sudah diubahkan? Apakah kita sudah menerima kelahiran baru itu? Oleh karena itu saudara, kita akan belajar 3 poin khotbah pada hari ini. Yaitu lebih baik tak cukup membuatmu hidup. Yang kedua, bukan usahamu yang membawa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah hidup yang tak lagi bersembunyi. Saya kembali disclaimer ya,
Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ini bukan soal perintah, dan perintah. Tetapi ini adalah masalah yang harus kita diagnosis. Kemudian kita melihat suatu solusi. Dan di poin terakhir kita melihat suatu buah di dalam perjalanan iman. Kita akan belajar di poin yang pertama, saudara. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau saya tampilkan Yunaninya seperti ini, saudara. Sesungguhnya, ini sebenarnya bukan cuma sesungguhnya, tapi amen legosoi. Nah ini menarik. Seorang tidak dapat dilahirkan kembali dalam bahasa Indonesia. Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi waktu saya telusuri, saya coba lihat di dalam bahasa aslinya. Ini maknanya seperti ini. Ini bukan cuma sesungguhnya, tapi sesungguhnya. Diulangi sampai 2 kali. Artinya kalau sampai ngomong 2 kali, ini adalah suatu penekanan yang begitu penting. Kemudian yang menarik, aku berkata kepadamu jika seorang tidak dilahirkan dari atas. Jadi pakai kata-kata genete anothen, artinya itu bukan cuma lahir dari rahim. Memang kata-kata ini begitu ambigu. Yohanes menggunakan kata-kata yang ambigu. Tetapi Yesus maksudnya itu ngomongin bukan lahir dari rahim, tapi dilahirkan dari atas. Dikatakan selanjutnya tidak mampu, bukan tidak bisa. Beda ya kalau tidak bisa dan tidak mampu. Artinya apa? Nggak ada yang bisa. Nggak punya kemampuan untuk lahir kembali kalau tidak dilahirkan dari atas. Ini suatu kebenaran yang mutlak. Yesus mengatakan ini dengan penuh otoritas, bukan cuma menawarkan suatu argumentasi, tapi ini maksudnya nggak bisa. Sesungguhnya, kamu itu nggak bisa dilahirkan kalau tidak dilahirkan dari atas, dan kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Tapi di sini Nikodemus masih bingung karena Nikodemus memahaminya secara literal. Lihat di ayat 4. Dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dengan kata lain, Nikodemus, sing genai kamu, Yesus. Aku tuwek gini, mbok kon lahir mana? Ya. Aku udah tua gini. Nggak ada subtitlenya, makanya saya Indonesiakan ya saudara ya. Jadi, aku sudah tua, disuruh lahir kembali. Apalagi mungkin orang tuanya, ibunya sudah nggak ada. Nikodemus sangat bingung akan hal ini. Lagi-lagi Yesus ngomongnya nggak langsung eksplisit, tapi dia ngomongnya secara implisit. Di ayat yang kelima, kita baca sama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus masih bingung, kenapa kok dibahas air dan roh? Kalau kita lihat di bagian ayat yang ke-6, dikatakan apa yang lahir dari daging adalah daging. Kita tahu bahwa kita mengalami suatu kerusakan total. Kalau kita tidak dilahirkan, maka kecenderungan daging kita, natur kita akan memilih sesuatu yang keliru. Makanya John Calvin mengatakan kita tuh mengalami total depravity, mengalami kerusakan total. Secara alami, kita tuh memberontak kepada Allah. Kita nggak punya kemampuan spiritual untuk mendapatkan keselamatan atau mencari keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Apa buktinya kita mengalami kerusakan total? Nggak ada ceritanya anak kecil itu tuh diajari orang tuanya berbohong. Tapi biasanya secara natural kalau anak kecil kepepet dia akan berbohong. Jadi teori tabula rasa itu tidak berlaku di dalam kekristenan. Anak kecil nggak ada secara natur langsung, wah dia berbagi semua barangnya. Tapi diajari sama parentsnya, ayo belajar sharing, ayo belajar berbagi. Atau nggak ada orang tua ngajari anak kecil gepuk-gepuk secara natural, nggak ada. Biasanya anak kecil kalau kepepet gepuk-gepuk, saudara.
Jadi nggak ada orang tua yang melakukan demikian. Tapi kenapa? Bahkan dari bayi, anak-anak punya kecenderungan yang keliru. Karena manusia mengalami kerusakan total. Tidak bisa manusia mendapatkan keselamatan dengan kemampuannya sendiri. Dosa itu telah merusak segala aspek. Baik pikiran, emosional, ataupun perbuatan. Manusia mengalami ketidakmampuan total. Makanya dikatakan harus dilahirkan dari air dan roh. Daging nggak bisa untuk itu. Tapi apa maksudnya lahir air dan roh? Ini suatu nubuatan yang luar biasa, saudara. Kita baca sama-sama Yeskel 36. Ayat yang ke-25 dan 27. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu apa? Air yang jernih. Aku akan apa? Mentahirkan kamu dari segala apa? Kenajisan dan dosa-dosamu dan berhala-berhalamu. Aku akan apa? Mentahirkan kamu. Yang keren ayat 27 kita baca sama-sama juga. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Wah, luar biasa. Bahkan kita akan dibuat hidup dalam segala ketetapan Tuhan. Dan berpegang dengan peraturan-peraturan yang diberikan. Bukan dengan suatu paksaan. Ini Nikodemus enggak ngeh. Dengan kata lain, suatu hari aku akan menyucikan engkau. Kalau engkau mengalami lahir baru, itu bukan karena intervensi atau CV rohanimu yang baik. Tetapi karya Roh Kudus yang suatu hari aku akan berikan pada konteks itu, saudara. Jadi kalau ada kata-kata, kalau kamu diselamatkan, kan ada kata-kata air, itu tuh bukan mengenai baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah deklarasi iman bahwa kita adalah milik Kristus. Bahwa kita percaya pada Kristus. Jadi kalau ada kata-kata air itu bukan merujuk pada peristiwa baptisan. Tetapi percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus mengutip apa yang ditulis di Yeskel 36. Di sini saudara, dengan kata lain, kelahiran baru itu bukan sekadar usaha manusia memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi Allah yang memberikan kehidupan yang baru dari atas. Kenapa saya begitu menekankan ini semua? Mengapa ini begitu penting? Karena banyak orang itu salah kaprah. Oh, lahir baru itu artinya punya moral yang baik. Oh, lahir baru itu harus perbuatannya baik. Saudara, khotbah ini bukan melarang atau menentang perbuatan baik atau moral baik. Tetapi kita harus tahu bahwa ukuran lahir baru itu bukan sekadar moral. Kenapa ini begitu penting? Ada 3 bahaya, saudara. Katakan sama-sama 3 bahaya. Bahayanya ini, saudara ya, kalau kita gagal paham. Banyak orang akhirnya kalau salah memahami kelahir baruan, itu mengubah Injil menjadi self-improvement. Kemudian menghasilkan kesombongan rohani. Dan yang paling parah, bisa menghasilkan keputusasaan. Kenapa? Kan harus, kalau ini bisa gagal paham. Karena pada akhirnya kita menekankan, kamu harus punya moral yang baik, supaya kamu mengalami kelahiran baru. Dan kalau sudah berhasil, akhirnya ujung-ujungnya sombong. Merendahkan orang lain yang sedang bergumul. Orang itu jatuh dalam dosa kecanduan. Ini pasti ini gak sungguh-sungguh. Ini pasti ini dia itu kurang berdoa. Kurang perpuluhan. Kurang memberi. Kurang sungguh-sungguh. Akhirnya demikian. Dia menuntut standar seperti itu. Tapi secara jujur mungkin dia belum sampai tahap seperti itu. Dan akhirnya dia tahu batasnya dan akhirnya aduh aku sendiri juga gak bisa. Putus asa. Bahkan menikmati dosa. Makanya saudara sangatlah berbahaya. Kalau kita membangun
identitas kita bukan lagi pada Kristus, tapi pada pengetahuan, pelayanan, bahkan pengorbanan atau kesalahan kita sendiri. Saudara, saya ingin tanya sekali lagi. Memberi itu baik enggak? Baik. Berlayani baik enggak? Baik. Berkorban? Baik. Berdoa saat teduh? Baik. Peduli kepada orang lain? Baik enggak? Baik. Tapi itu bisa jadi enggak baik kalau pusatnya adalah diri kita sendiri. Ujung-ujungnya tentang kita. Itu jadi buruk. Dan akhirnya menghasilkan kesombongan rohani. Dan parahnya, kita bisa menjadi pribadi, si paling merasa berdarah-darah. Karena sudah melakukan terbaik. Kita harus ingat saudara, pribadi satu-satunya yang paling layak berdarah-darah bagi umatnya, bagi gereja, bagi sesama adalah Kristus sendiri. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak bisa merasa, wah itu loh dia tuh kurang pelayanannya. Aku udah bayar harga. Aku sudah mati-matian. Aku udah berdarah-darah. Aku udah memberi perpuluhan. Aku udah memberi bagi Tuhan. Aku udah menolong orang lain. Aku selalu menyediakan waktu. Ini bahaya karena apa? Ujung-ujungnya adalah sombong rohani. Bahkan bahaya berikutnya, kalau kita berfokus dan berhenti pada pengetahuan Injil saja, kita menjadi farisi-farisi Injil. Kita bisa menghakimi orang-orang lain yang mungkin belum mengerti Injil. Tidak ada ceritanya orang itu tobat gara-gara kalah debat. Amin. Tidak bisa. Saya tahu. Di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Mungkin kita yang udah ngerti Injil, itu gemes. Kok ada ya kayak gitu? Pada akhirnya kita itu ikutan menghujat. Dihujat-hujat. Udah, enggak saya teruskan ya. Akhirnya kita cuma ngeritiki doang. Saudara, pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang belum kenal Injil itu? Apakah kita sudah memperhatikan kehidupan mereka saat mereka mengalami sesuatu yang buruk? Apakah kita hadir, peduli? Apakah kita mendoakan? Apakah kita benar-benar tulus menjalin relasi? Kalau tidak, saudara, kita akan menjadi farisi-farisi Injil. Kita bisa mengatasnamakan kebenaran Injil, tetapi sebenarnya hati kita jauh daripada kebenaran Injil itu. Itulah bahaya kalau kita gagal paham. Bahkan kita perlu bertobat, saudara. Kalau kita itu memahami doktrin anugerah, tapi hidup dalam semangat legalisme. Kita tahu doktrin anugerah, tapi kita nekan orang lain. Kita memperlakukan orang lain. Bahkan kita sendiri nggak mampu, tapi kita menuntut orang lain berubah. Kita menjadi pribadi yang sangat self-righteous. Kita merasa lebih benar daripada orang lain. Orang ini nggak dewasa rohani. Orang itu nggak sungguh-sungguh. Ini suatu bahaya, saudara. Kita ngerti kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Tetapi kita selalu menilai orang dengan semangat legalisme. Kita perlu menyadari hal ini, saudara. Akhirnya kita menciptakan agama baru atas nama Injil. Itu pun kita perlu menyadari kecenderungan hati kita yang demikian. Ingat, agama itu bisa merubah perilaku, tapi tidak menghasilkan kelahiran baru. Agama bisa mengajari berbagai macam moral yang baik, tindakan yang baik, tapi nggak bisa merubah perilaku dari akarnya. Hanya kelahiran barulah yang menolong seseorang, yang membuat seseorang mengalami perubahan yang sejati, saudara. Dan pertanyaan reflektif bagi kita semua. Ketika kita melihat orang lain yang tidak sebanyak
saya melakukan hal baik dan melayani? Apakah saya merasa lebih baik, lebih rohani, atau lebih layak di hadapan Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Kita perlu tanya pada diri kita, apakah kita memiliki kecenderungan yang demikian? Maka disinilah kita sadar bahwa kita sendiri pun juga nggak mampu. Kita sendiri pun perlu anugerah yang sama. Oleh karena itu saudara, di poin yang kedua kita belajar itu bukan usahamu yang membawa kepada Allah. Di ayat yang ke-9, Nikodemus tanya pada Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Terus gimana kalau bukan soal usaha? Terus gimana kalau bukan perbuatan baik atau moral baik? Ini pertanyaan bagi kita semua. Kalau saya harus berubah, gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Berapa banyak saya harus berusaha? Saudara, kalau kita lihat di dalam teks berikutnya, di dalam ayat ke-13. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tidak ada yang telah naik ke surga selain yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi jawabannya bukan tentang usaha, tetapi ngomongin tentang pribadi yang ada di surga tapi turun menjadi manusia sejati. Ini ngomongin sekali lagi, bukan kekuatan kita, bukan usaha kita, tetapi solusinya dari atas. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus tidak menjawabnya secara eksplisit, cuma implisit. Malah Tuhan Yesus ngomongin apa yang terjadi di perjanjian lama di ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ini mengutip Bilangan 21 ayat 8. Jadi kisahnya, saya sampaikan secara cepat. Di Bilangan 21 ayat 8, pada waktu itu kita tahu bangsa Israel itu bersungut-sungut. Waktu keluar dari padang gurun, ngomel aja. Lebih baik aku di Mesir, di sana makan daging. Mau dibawa ke sini tuh di padang gurun mau mati dah. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel, mengirimkan ular-ular untuk mematok mereka. Jadi dipatuin semua, sebagian besar bangsa Israel banyak yang mati. Tetapi Tuhan lagi-lagi menyediakan solusi. Musa bangun buat patung ular tembaga. Bangsa Israel perlu melihat ular yang ditinggikan itu. Maka dia nggak mati. Lalu benar apa yang terjadi? Bangsa Israel memandang itu. Dipatokin ular, cetas gitu. Ada suaranya, ini sound effect dari saya sendiri sih saudara. Ya. Pada waktu itu nggak ada yang mati. Ini ngomongin pada Nikodemus. Kalau kamu mau hidup kekal, kalau kamu mau lahir baru. Pada masa lalu, bangsa Israel diselamatkan karena memandang ular tedung. Hari ini, kamu harus meninggikan, memandang Anak Manusia. Ini Nikodemus, Anak Manusia? Nah Yesus itu sedang merujuk pada dirinya sendiri. Ini menarik saudara. Di Bilangan 21 dikatakan yang memandang ular itu akan hidup secara fisik. Di Yohanes 3 dikatakan yang percaya kepada Yesus, dia menerima hidup kekal. Lagi-lagi solusinya itu bukan dari sisi manusia. Tetapi Allah yang menyediakan solusi itu. Mungkin kalau Anda kritis ya saudara, loh tapi kan ada effort dari bangsa Israel. Bangsa Israel kan punya effort untuk memandang. Nah itu bukan effort saudara, tapi Allah yang menyediakan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kamu mau pandang ular sampai tahun kodok juga enggak keluar ya. Enggak akan sembuh dan enggak akan bisa dibebaskan dari hukuman itu. Jadi saudara, solusinya lagi-lagi bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Hari ini saudara, kalau Anda mengalami dosa yang tidak bisa Anda selesaikan, kecanduanmu, rasa marah, rasa benci,
pelit, dendam, atau apapun itu. Ketika racun dosa masuk dalam hidupmu, berhentilah memandang pada dirimu. Alkitab tidak berbicara tentang berusaha lebih keras supaya kamu layak diselamatkan. Tetapi Allah berkata, berhentilah memandang pada dirimu sendiri. Solusinya bukan dari kamu, tapi pandanglah Kristus. Sama-sama katakan pandanglah Kristus. Ini adalah solusi. Bukan tentang moralmu. Bukan kalau kamu diselamatkan kamu harus memberi dengan banyak. Kamu harus melakukan ini, itu. Tetapi solusinya lagi-lagi ada dalam Kristus. Makanya kalau saya berikan sedikit gambaran, ini ada panahnya ya. Keselamatan itu bukan manusia naik, lalu Allah menerima. Tetapi Kristus turun, dia ditinggikan di kayu salib. Manusia percaya, sehingga ia menerima keselamatan itu. Selalu awalnya itu dari Allah, bukan manusia. Tapi mungkin beberapa dari kita bingung. Kok gak make sense sih ajaran kayak gini? Kok wenteng? Kita kayak gak ada usaha. Karena gini loh saudara, seringkali kita itu sebagai orang Kristen hanya melihat Yesus itu hanya sebagai guru yang harus diteladani. Tapi kita melupakan sisi lain. Kita perlu melihat Yesus adalah pribadi yang sanggup menyelamatkan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Kalau kita lihat ini loh saudara, kita tuh paradigma kita itu kayak guru yang memberikan petunjuk. Kamu harus ini, harus itu. Tapi Yesus datang bukan hanya menjadi guru atau teladan moral yang harus kita ikuti. Tetapi dia datang untuk memberikan dirinya, melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa melakukan hal baik itu dengan konsisten. Kecenderungan natur kita selalu hal-hal yang keliru. Makanya kita perlu memandang Kristus menjadi pribadi yang menolong kita, memampukan kita, menyelamatkan kita. Jadi tidak hanya melihat Yesus sebagai guru moral. Makanya saudara, salib ini adalah bukti bahwa usaha manusia, usaha kita itu tidak akan pernah cukup. Makanya Yesus datang memberikan nyawanya, menggantikan kita, supaya kita dimampukan di dalam Dia. Makanya kita baca sama-sama, Bapak Ibu yang terkasih, dengan kencang ya ayat ini ya, Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita, amin. Ini adalah solusi, saudara. Dan sebagai pertanyaan reflektif bagi kita semua, apakah hari ini saya sedang memandang kepada Kristus atau memandang pada prestasi rohani saya sendiri? Apakah kita masih mengunggulkan bahwa diri kita adalah pribadi yang layak? Apakah kita mengunggulkan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang mendapatkan perkenanan karena perbuatan baik kita? Tentu jawabannya tidak. Sekali lagi solusinya itu dari Allah. Saudara, kalau kita melihat bahwa kita sudah sadar bahwa semuanya dari Allah. Dan yang ketiga kita melihat bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka hidupnya tak lagi bersembunyi. Di ayat 21 dikatakan seperti ini, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Ini adalah ayat penutup percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa ketika orang mengalami Tuhan, dia akan datang kepada terang. Tapi orang yang belum mengalami terang Kristus, belum mengalami kelahiran baru, kita lihat di ayat yang 19 dan 20, ini sangat kontras. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Dia membenci terang. Ia tidak datang pada terang itu. Supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ini orang-orang yang belum mengalami Tuhan. Tapi saya percaya dan saya berdoa bahwa kita semua sudah mengalami kelahiran baru itu. Kalau Anda tempat ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda ada pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri Anda. Dan mungkin kalau Anda melihat tayangan ini, dan Anda tempat ini baru pertama kali hadir, Anda terpanggil, Anda tidak sedang mendengarkan suara saya, tapi adalah panggilan dari suara Sang Gembala Agung untuk membawamu pulang dan melihat terang itu. Tapi ironisnya, kita yang sudah ada dalam terang itu, kita masih suka hidup dalam kegelapan. Apa hidup dalam kegelapan? Kita udah tahu kebenaran, tapi kita berusaha sekali lagi menutupi kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak datang pada Tuhan apa adanya. Kita berupaya dengan prestasi kita, dengan kekuatan kita lagi, waktu kita menjalani hidup ini. Dan akhirnya saudara, ujung-ujungnya kita pakai topeng rohani. Kita perlu bertobat. Kalau tanpa sadar, kita pakai topeng rohani untuk menyembunyikan kegelapan hati yang kita miliki. Hari ini adalah panggilan bagi kita semua untuk kita bisa meresponi terang itu. Karena di dalam terang kasih-Nya, hidup kita diubahkan. Terang itu tidak hanya melucuti kelemahan kita, tapi terang yang sama itu memulihkan hati kita. Kita tidak perlu hidup dalam suatu kepura-puraan. Nggak usah ikut-ikutan puasa Daniel. Yang paling sulit adalah puasa denial, saudara. Kita itu suka denial kalau kita itu nggak mampu. Pada akhirnya kita nutup-nutupi kelemahan kita. Ingat saudara, orang hidup bukan dengan pura-pura tapi dengan paru-paru ya saudara. Jadi datang pada Tuhan apa adanya. Memang mungkin kelahiran baru itu tidak membuat seseorang itu langsung jadi sempurna. Tapi kelahiran baru itu mengubah arah hidup kita. Dari yang dulunya bersembunyi dalam kegelapan. Hari ini kita berjalan menuju kepada terangnya. Kalau kita mau memperhatikan perjalanan iman Nikodemus. Memang secara eksplisit Alkitab tidak mencatat langsung bahwa Nikodemus orang lahir baru. Tapi kalau kita melihat suatu perjalanan yang indah di dalam pasal yang ketiga, ia datang pada Yesus pada malam hari. Dia penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Gimana lahir baru? Ya apa caranya? Penuh dengan pertanyaan. Kalau beberapa pandangan teolog mengatakan, kenapa kok dia datang gelap-gelap? Ya karena mungkin dia malu. Karena dia adalah orang yang elit, masa belajar sama Yesus. Kedua, kenapa kok malam-malam? Biasanya memang kebiasaan ahli Taurat itu kalau belajar itu sampai larut malam. Diskusinya sampai larut malam. Itu sama seperti bapak-bapak kalau nongkrong ketemu, omongannya kalau jam 12 ke atas ngomongnya udah macam-macam. Sudah teori konspirasi, UFO, teologi, politik, semua dibahas. Sampai teologi, sampai apapun itu biasanya. Mau sampai pada akhirnya ngantuk pulang-pulang dewe ya saudara ya. Yaitu ada anggapan teolog yang seperti itu. Tetapi kalau lihat kita secara teologis ya saudara, ini ngomongin kegelapan hatinya. Dia nggak ngerti. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, di pasal yang ke-7, dia mulai membela Yesus di depan mahkamah agama. Dia mulai berani konfrontasi kepada rekan-rekannya, sesama ahli Taurat. Dan paling epiknya, di pasal 19, waktu Yesus mati di kayu salib, dia datang merempahi jenazah Yesus. Dia merawat jenazah Yesus. Murid-murid Yesus semua pada hilang, kabur. Tapi Nikodemus malah merawat jenazah Yesus. Ini tindakan yang sangat amat berani. Ini kusebut dia adalah tampan dan pemberani. Karena ini ahli Taurat.
Sanhedrin, elit, ngurusi mayat. Itu enggak elok, enggak etis di zaman itu. Yang ngurusi mayat itu biasanya wanita. Ini sudah pria, Sanhedrin, orang terpandang, ngurusi mayat. Terang-terangan ngeklaim bahwa aku murid Yesus. Ini luar biasa. Enggak ada ceritanya orang itu ya, kalau ketemu Yesus hidupnya enggak berubah. Ini suatu sign. Kalau kita ketemu Yesus, hidupmu tak lagi sama. Hidupmu pasti berubah. Kalau kamu jatuh bangun pun, kamu akan punya kerinduan untuk hidup demi kemuliaan Tuhan. Hidup demi kebenaran. Ini luar biasa sekali kalau kita melihat dari sisi historis. Sangat epik. Orang sekelas Nikodemus melakukan hal demikian. Itulah dampaknya ketika seseorang sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengalami Yesus, kita pasti punya kerinduan untuk hidupnya terus diubahkan. Mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, tapi saudara, orang lahir baru itu memang bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan nyaman hidup dalam dosa. Yang setuju sama-sama katakan amin. Orang percaya bisa kok jatuh dalam dosa. Tapi dia nggak akan comfort, dia akan minta Tuhan ubahkan hidupku. Berikan aku kemampuan. Berikan aku anugerah-Mu. Supaya aku lepas dari kecanduan. Supaya aku lepas dari perasaan pelit. Supaya aku lepas dari amarah, iri hati, kepahitan. Mampukan aku Tuhan. Untuk aku bisa mengampuni orang yang mungkin bersalah kepadaku. Hidupnya akan rindu untuk diubahkan. Dan inilah respon iman yang membawa kepada pembaruan. Bukan cuma pura-pura. Bukan cuma modifikasi perilaku. Respon iman ini membuat kita berhenti bersembunyi. Kita datang kepada terang Kristus. Dan membiarkan anugerahnya untuk terus mengubahkan kita, saudara. Anugerah yang melahirbarukan. Itu tidak berhenti pada pengakuan, tapi perubahan menghasilkan hidup yang terus diperbarui. Sehingga kita punya karakter yang semakin hari semakin mirip dengan Yesus. Tapi kita juga jangan terjebak dengan moral dan perbuatan baik. Moral dan perbuatan baik bukan satu-satunya tolak ukur. Tetapi saya percaya, seorang yang mengalami lahir baru, dia pasti membuahkan moral dan perbuatan baik. Kalau kita cuma bingung dengan sisi moral dan perbuatan, kita bisa terjebak dengan semangat legalisme lagi. Kita bisa terjebak dengan hal-hal yang sifatnya agamawi lagi. Dan kita kehilangan keindahan dari iman Kristen. Kalau kita hanya fokus tentang moral dan perbuatan, lantas apa bedanya, apa diferensiasinya antara iman Kristen dengan keyakinan-keyakinan lain di luar sana? Kekristenan bukan ngomongin tentang moral dan perbuatan, tetapi orang yang mengalami Tuhan dan dilahirbarukan. Sehingga itu menghasilkan moral dan perbuatan yang baik. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Karena kelahiran baru hanya dimungkinkan karena Kristus terlebih dahulu mati menggantikan kita. Sang terang masuk dalam kegelapan dunia kita agar kita mengalami terang Kristus. Di masa lalu di padang gurun, orang yang dipagut ular mengalami hidup bukan disuruh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi mereka diminta untuk memandang ular tembaga itu. Hari ini saudara, kalau kita mengalami racun dosa, itu tidak bisa disembuhkan dengan moralitas, agama, dan pelayanan kita. Maka disalib, Yesus Kristus menerima hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Supaya hari ini kita menerima hidup baru yang tidak mampu kita hasilkan sendiri. Ia mengambil dosa kita supaya kita menerima kebenarannya. Ia mengambil kematian kita
supaya kita menerima kehidupan. Ia menanggung kutuk kita, supaya kita menerima berkat keselamatan. Itulah berkat yang paling besar dibandingkan dengan kesehatan, dengan apapun yang kita miliki. Berkat keselamatan ini adalah berkat yang tidak bisa kita beli, kecuali Yesus turun ke dunia untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita. Dia dihukum sebagai orang berdosa, supaya hari ini kita boleh hidup dalam terang Allah. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini sekali lagi. Baca dengan suatu keyakinan dan ucapan syukur Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan sorak-sorak sekali lagi buat Allah kita, saudara. Amin. Hari ini saudara, ketika Yesus menyingkapkan kegelapan dalam hidup saya, apakah saya masih tetap bersembunyi atau datang kepadanya dalam iman dan membiarkan anugerahnya terus mengubahkan hidup saya? Dan implikasi Injil pada hari ini saudara, karena kita semua percaya, orang berinjil percaya, Kristus telah turun. Karena itu hari ini kita tidak perlu berusaha naik kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kristus telah ditinggikan, karena itu kita tidak perlu lagi meninggikan diri kita sendiri untuk membuktikan nilai kita. Kristus telah mati, karena itu kita tidak harus hidup sebagai budak dosa, rasa bersalah dan masa lalu. Dan hari ini Kristus sudah bangkit, karena itu kita tidak lagi dipanggil untuk sekadar menjadi versi yang baik dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin.